Oke, kali ini kita akan kembali ya masuk ke review produk. Review produk kali ini review produk ultraviolet tipe C, UV tipe C. Ya, yang pertama yaitu UV tipe C yang saya rakit sendiri seperti ini ya. Saya beli lampu ultraviolet ini di marketplace, di online, kemudian saya rakit sendiri ya. Ini saya kasih kotak karena lampu UV tidak boleh dilihat mata ya, jadi saya kasih tulisan juga di sini peringatan supaya hati-hati yang pakai alat ini. Lampu ini tidak boleh dilihat oleh mata. Yang pertama itu. Yang kedua, lampu UV yang saya beli ya, portable, ini merek Crisbo. Saya beli dari S Hardware ya. Harga waktu itu sekitar 220.000. Ini portable dengan maksud saya supaya bisa bawa pergi ya. Jadi kalau saya beli minuman, saya beli kue yang mau langsung saya makan di perjalanan begitu tuh, saya enak untuk desinfeksi. Jadi tidak perlu cari colokan listrik. Kalau yang tadi itu pakai colok listrik. Ini portable. Ya, kemudian yang ketiga, saya pernah membeli lagi satu lampu UV dari toko online ya, waktu itu dari luar negeri ya, tapi ternyata ini bukan UV. Nanti kita lihat ya, lampunya seperti ini. Jadi LED, model LED, bentuknya seperti ini ya. Ini nanti kita coba juga. Nah, saya akan menggunakan review produk kali ini, saya akan menggunakan UV test paper, UV and UVC test paper seperti ini. Jadi ini nanti ketika disorot oleh sinar UV itu akan memunculkan tulisan di bagian ini. Kalau UV biasa, UVA dan UVB itu akan tulisan UV di sini. Tapi kalau dia kertas ini terkena sinar UVC, UV tipe C ya, yaitu UV yang kita pakai untuk desinfeksi, UV yang kita pakai untuk desinfektan yaitu UV tipe C, itu ada tulisan UVC di sini yang warna hijau ini ya. Jadi kertasnya bentuknya seperti ini. Ini saya juga beli di marketplace juga, waktu itu harga sekitar 50.000. UV test area sama UVC test area. Jadi ada dua. Kita mau tes UV biasa, UVA, UVB atau UVC. Nah, sebelum kita masuk ke review produk, kita mengenal dulu apa itu UVC, apa itu UVA, apa itu UVB. Nah, ceritanya seperti ini. Jadi ini ada matahari ya. Sinar ultraviolet itu kan sinar yang dihasilkan oleh matahari, yang dikeluarkan oleh matahari. Nah, pada pagi hari itu biasanya kita melihat ada orang berjemur, bahkan bayi-bayi di rumah sakit bersalin itu dijemur pagi hari pada waktu jam 8 pagi, biasanya antara jam 8 sampai jam 10 pagi ya. Nah, ketika jam 8 sampai jam 10 pagi ini, itu sinar ultraviolet yang dikeluarkan oleh matahari itu adalah sinar UVA. Ya, kemudian antara jam 10 sampai jam 12 siang, 10 pagi sampai 12 siang, ini biasanya UV tipe B, seperti itu. Nah, UV tipe A dan UV tipe B ini adalah sinar ultraviolet yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita, khususnya bagi pertumbuhan tulang ya, dan bagi imun, bagi stamina tubuh. Tetapi tidak demikian dengan sinar UVC. Sinar UVC adalah sinar ultraviolet yang dikeluarkan oleh matahari dan sangat berbahaya, khususnya bagi kulit dan mata. Sinar ultraviolet kalau dilihat mata sebentar saja, tidak perlu terlalu lama. Sebentar aja ya, paling 2 detik, 3 detik itu bisa membuat mata kita sakit, bahkan kebutaan. Ya, sangat berbahaya. Oleh karena itu, sinar UVC itu sebetulnya dikeluarkan oleh matahari itu, tapi tidak menembus bumi. Kenapa? Karena dilindungi oleh sinar ozon. Jadi ini maksudnya oleh lapisan ozon. Jadi
Ini bumi kita, ya. Di atas bumi kita ini ada lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini yang melindungi sinar UV tipe C, sedangkan A dan B ini diteruskan sampai ke bumi. Tipe A dan tipe B ini diteruskan sampai ke bumi, sedangkan tipe C itu disaring oleh lapisan ozon sehingga tidak sampai ke bumi. Tetapi berapa puluh tahun terakhir atau beberapa tahun terakhir ini khususnya ya, ketika fenomena atau promosi tentang global warming itu digemakan di mana-mana, itu sebetulnya salah satu penyebabnya adalah karena lapisan ozon ini semakin tipis. Nah, dengan tipisnya lapisan ozon ini, maka sinar UVC tadi yang sebetulnya berbahaya untuk kulit dan mata itu akan ikut masuk ke bumi. Saat ini di beberapa daerah aja sudah sinar UVC ini sedikit-sedikit sudah nembus ke bumi. Kenapa? Karena lapisan ozon ini yang semakin tipis. Ya, nah ini sinar yang sangat berbahaya, sehingga dia tentu karena berbahaya dia tidak diperbolehkan mengenai mata atau kulit kita. Ya, fungsi dari sinar UVC ini digunakan oleh dunia medis sejak zaman dulu itu untuk desinfeksi, untuk membunuh virus dan bakteri biasanya pada alat-alat kedokteran. Seperti itu. Ya, nah, di masa corona ini sejak tahun 2020 yang lalu, di masa Covid ini ya, sinar UVC ini kembali populer. Banyak alat-alat ultraviolet desinfektan ya yang menulis di deskripsi produknya itu sebagai UV tipe C. Apa maksudnya? Yaitu tadi UV tipe C adalah sinar ultraviolet yang digunakan untuk membunuh virus dan bakteri. Ya, logika sederhananya seperti itu. Oke, sekarang kita berhubung sudah paham apa itu sinar UVA dan UVB, sehingga nanti ketika kita tes pakai alat ini, ya yang terbaca di bagian ini adalah sinar UVA dan B, sedangkan yang di bagian ini adalah UV tipe C yang berfungsi sebagai desinfeksi. Ya, sinar UVA dan UVB tidak bisa digunakan untuk desinfektan. Seperti itu. Ya, sekarang kita mulai untuk coba. Yang pertama saya akan cobakan dulu yang ini ya, yang ini dulu. Ini saya udah tes sebelumnya sih. Ternyata lampu ini bukan lampu UV. Ternyata lampu ini bukan lampu UV, jadi saya tertipu. Oke, kita lihat di sini ya. Kita lihat di sini. Ini saya hidupkan lampunya. Nah, ini kelihatan di sini ya, bahkan UVA, UVB pun dia tidak, UVC pun dia tidak. Nah, ya tidak ada reaksi apa-apa lampu ini. Padahal di marketplace lampu ini ketika saya beli itu tertulis bahwa dia adalah UV tipe C. Ya, jadi kita hati-hati, jangan nanti setelah kita beli kita tidak punya kertas tes seperti ini, kita tidak bisa tes, lalu kita menyinari benda-benda dengan lampu ini, kita kira benda itu sudah bebas virus, bebas bakteri. Ternyata belum, karena lampunya tidak bisa membunuh virus, bakteri, karena lampu UVC bohong-bohongan. Ya, yang kedua, saya tes yang ini sekarang, bagaimana kualitas UV yang ada dari lampu UV portable yang ini. Saya hidupkan. Oke. Kelihatannya mesti saya dekatkan ya. Ini kelihatan sih ada tulisannya UVC, cuman dari kamera HP kelihatannya kurang kelihatan. Saya dekatkan. Nah, ini ya, kelihatan ya UVC. Ini UVC ya.
Ini tidak begitu kelihatan. Nah, ini kelihatan UV-nya juga ya. Kelihatan tulisan UV-nya juga. Jadi dia masih membawa sinar UV A dan B juga. Ya, tetapi UVC-nya dia tinggi. Tapi dalam jarak tertentu, ketika di jarak tertentu, permisi, mohon maaf, lampu ini saya matikan dulu supaya lebih jelas kelihatan sinar UV-nya. Nah, begini. Ya, tapi di jarak tertentu, nah misal sekian begitu, dia makin hilang. Ya, sehingga saya ketika menggunakan lampu UV ini akhirnya itu saya benar-benar dekatkan dengan benda yang saya desinfeksi. Misal saya mau desinfeksi spidol ini misal, ya, itu saya dekatkan begini. Jadi saya tidak akan desinfeksi dari jarak sekian. Itu saya tidak yakin dengan hasil desinfeksinya. Ya, jadi didekatkan seperti ini karena sinarnya memang kecil. Cuman bagusnya ini karena lampu UV tidak boleh dilihat mata, ketika ini kita balik menghadap ke atas untuk kita lihat, lampu ini akan mati. Nah, ya, begitu kita balik dia hidup lagi seperti itu. Nah, karena lampu UV ini sekali lagi tidak boleh dilihat mata, jadi pabrik pembuat alat ini sudah memproteksi agar kita tidak bisa melihat sinarnya. Sehingga ketika dibalik dia akan mati. Gitu ya, cuman namanya lampu kecil wajar kalau jaraknya hanya bisa dekat dengan benda yang didesinfeksi, ya. Sekarang kita coba satu lampu lagi yang saya rakit sendiri. Nah, ini Oke, nah ini jarak segini aja. Saya padahal meletakkan ini di sampingnya, kertasnya di sini, ini udah kelihatan tulisan UVC-nya, ya. Nah, ketika saya dekatkan ini benar-benar UVC yang sangat bagus. Ya, dia sedikit sekali, jadi UV yang di sisi sebelah satunya tulisan UV-nya ini buram-buram. Jadi dia ada sinar UVA, UVB-nya, tetapi hanya sedikit sekali, ya. Ketika didekatkan dia semakin terang, tapi semakin jauh, agak jauh pun dia jarak sekian. Nah, ini saya taruh bahkan tidak kelihatan di kamera HP. Ini sinar UV-nya masih terasa, masih terbaca oleh kertas ini. Ya, sehingga ketika saya mendesinfeksi barang dengan lampu ini, saya tetap aman dengan jarak sekian seperti ini. Ya, ini terbukti dari alat tes UV paper ini ya. Alat tes ini bahwa di jarak sekian pun UV-nya itu masih terbaca. Nah, ini lampu yang saya rakit sendiri. Saya beli di online. Ya, beli di online satu set ini. Jadi lampu ini termasuk rumahnya ya sama kabel keluarnya. Saya hanya memberi tombol ini aja supaya saya enak menghidupkan. Jadi tinggal tekan tombol aja sudah hidup. Saya tidak jadi kondisi lampu ini setiap hari ada di meja di depan rumah saya, sudah siap untuk digunakan. Saya tinggal hidupkan tombol aja, dia nancap terus di listrik PLN. Seperti itu ya. Ini kira-kira sekilas tentang review produk lampu UV, beberapa lampu yang saya beli di marketplace ya, baik lampu yang akhirnya saya rakit sendiri, saya beli neon ya, saya rakit sendiri, kemudian lampu yang saya beli dari Ezetware untuk portable yang saya bawa pergi, sama satu lagi yang saya ketipu, ini lampu palsu ya, UV palsu, seperti itu. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.